Ini jumlah-jumlah kameranya dan wajib posisi kameranya seperti ini. Ya, ini merupakan Television Broadcasting Regulation yang dimiliki oleh La Liga. Kemudian ini ya kategori kamera yang digunakan di pertandingan La Liga, teman-teman. Mereka membagi menjadi 4 kategori yang pernah aku sampaikan juga. Tipe A+ Production, tipe A Production, tipe B Production, tipe. Kemudian ini lagi La Liga Official Media. Mereka membuat di poin 4.1.6 sebuah tactical kamera. Oke, kita bahas tentang produksi yang dilakukan oleh tim La Liga sehingga mampu menghasilkan tayangan yang berkualitas. Kemudian pada saat kita menonton lewat layar televisi, teman-teman, itu seolah-olah kita berada seperti di dalam stadion. Nah, lantas mengapa untuk video kesekian kalinya kita membahas produksi pertandingan olahraga, kamera, dan sejenisnya, teman-teman? Ternyata responnya sangat amat positif. Lewat Instagram aku, lewat TikTok, Twitter, YouTube, itu banyak yang minta, Bang, sering-sering bahas seperti apa yang sudah kita bahas kebelakangan ini, yang secara esensi bahas kamera pertandingan, bagaimana produksi pertandingan sepak bola di belakangnya. Nah, di sini akan aku bedah, sama-sama kita bedah, teman-teman. Lihat regulasi yang sangat rigid, sangat quote and quote, mungkin ada sebagian orang menganggap ini ribet. Oke, sebelum lebih jauh, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk mengingatkan teman-teman, ketika teman-teman menonton video ini, sekalian tekan tombol like-nya. Itu harapan aku, dan kan gampang, nonton, tekan like, nonton, tekan like. Ya, ini merupakan Television Broadcasting Regulation yang dimiliki oleh La Liga sejak musim 2018-2019. 101 halaman berbahasa Inggris. Tentu, nggak semua yang akan kita baca, biar durasi video ini tidak panjang. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Ini poin penting yang harus teman-teman ketahui terlebih dahulu sebelum masuk ke halaman-halaman selanjutnya. Ya, percuma kita bahas halaman selanjutnya kalau tidak ada poin yang aku sampaikan ini. Jadi, regulasi ini, teman-teman, disetujui lewat sidang umum luar biasa tanggal 21 Maret 2018. Kemudian disetujui lewat Komite Eksekutif tanggal 26 Juli 2018. Kemudian Television Broadcasting Regulation ini masuk akhirnya ke peraturan umum La Liga sejak tanggal 14 Agustus 2018. Jadi, kalau kita bicara regulasi, nggak usah lah jauh-jauh ke La Liga, ke Liga Inggris, ke Liga belahan dunia sana, teman-teman. Kita bicara konteks Liga Indonesia. Kalau misalnya udah ada regulasi, itu wajib untuk dijalani, dipatuhi. Nah, dalam momen ini, La Liga mewajibkan tim produksi pertandingan sepak bola Liga Spanyol mematuhi panduan, mengikuti panduan yang dibuat oleh La Liga. Luar biasa, bukan? Oke, kita masuk ke poin selanjutnya. Kita nggak bahas tebas. Di poin ini secara ringkas, teman-teman, La Liga ingin membentuk sebuah karakter terhadap tayangan siaran langsung pertandingan sepak bola yang ada di Spanyol. Dan itu berhasil. Berhasil kenapa? Kalau kita bahas pertandingan sepak bola yang ada di dunia, teman-teman, salah satu siaran yang bagus kalau kita nonton bola, La Liga. Kameranya seolah-olah kita seperti berada di dalam stadion. Kita masuk ke halaman selanjutnya. Isi regulasinya beberapa poin ini, bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7. Kita masuk ke halaman 80 tentang televisi infrastruktur. Oke, kita geser ke halaman 80. Lihat, semua dibahas secara rigid. Luar biasa La Liga. Oke, bab 4, television infrastruktur. Langsung 4.1, television production. 4.1.1 match speed. Nah, ini maksudnya ini La Liga mempunyai feed khusus sendiri, teman-teman, yang diberikan kepada seluruh pemegang hak siar La Liga yang ada di belahan dunia. Feed ini semacam kode untuk bisa mengakses pertandingan sepak bola yang ada di Spanyol. Kemudian televisi tersebut menyiarkan secara luas di negara televisi tersebut bertempat. Udah termasuk ke grafis, kemudian sudah termasuk ke ya kualitas tayangan XD, 4K, dan seterusnya. Jadi televisi hanya sekedar mentransmisikan, dan itulah yang dilakukan oleh Liga Indonesia juga, teman-teman, lewat pemegang hak siarnya.
Nah, tim produksi di lapangan udah menyiapkan semuanya. Tinggal pemegang hak siar Liga Indonesia lah yang mentransmisikan lewat televisinya. Kemudian ini dia produksinya juga ada bentuk 4K. Liga Indonesia setahu aku belum, masih dalam bentuk XD. Kalau misalnya salah aku ralat teman-teman. Kemudian di sini dibahas juga tentang siapa-siapa aja yang boleh berada di pinggir lapangan. Lalu siapa-siapa aja yang berada di tribun. Rigid banget kan. Contoh, ini kan ada di pinggir lapangan menggunakan kamera tersendiri, bukan kamera televisi. Nah, ini biasanya tim official ataupun wartawan yang memiliki identitas yang jelas dari La Liga, teman-teman. Nah, menariknya lagi, mereka ini nggak boleh menyorot pertandingan secara full. Pertandingan secara full itu dikeluarkan oleh La Liga sendiri. Mereka ini hanya boleh menyorot ke salah satu pemain atau pelatih. Makanya kalau kita nonton pertandingan La Liga, teman-teman, selesai pertandingan, kadang ada kan hanya fokus ke pelatih, kadang hanya fokus ke pemain. Itu kamera yang dihasilkan salah satunya oleh media-media yang sudah mendapatkan izin berdiri di pinggir lapangan. Ini merupakan media-media yang secara provide yang aku sampaikan tadi belum mendapatkan kesempatan berada di pinggir lapangan, sehingga ada tempatnya khusus juga untuk meliput pertandingan tersebut. Intinya teman-teman, kita jangan merecord pertandingan La Liga, baik itu menggunakan apalah, kamera biasa, kamera handphone, kamera mirrorless, secara otentik, menyorot full pertandingan lapangan. Biasanya itu langsung, kalau kita upload di YouTube itu di-ban secara otomatis oleh pihak La Liga. Jadi mereka ini ketat banget. Wartawan-wartawan di sini pun pasti hanya pemain-pemain yang mereka sorot, bukan secara otentik full di lapangan. Kemudian ini lagi, La Liga Official Media, mereka membuat di poin 4.1.6 sebuah tactical kamera. Nah, tactical kamera ini jarang ditampilkan di layar televisi, hanya beberapa kali, itu pun di momen gol ataupun momen peluang. La Liga, teman-teman, menggunakan 3 kamera. 3 kamera ini hanya boleh diakses oleh official tim yang bertanding di lapangan sebagai salah satu alat bantuan untuk melakukan improvisasi taktik di atas lapangan. Kemudian ada replay system 360 dan seterusnya. Ini dia teman-teman ruangannya, tactical kamera, bisa lebih juga dari 3 kamera, itu biasa pertandingan-pertandingan kelas berat. Kemudian ini ya, kategori kamera yang digunakan di pertandingan La Liga, teman-teman. Mereka membagi menjadi 4 kategori yang pernah aku sampaikan juga. Tipe A plus production, tipe A production, tipe B production, tipe C production. Bagaimana isi dari masing-masing tipe ini? Langsung ditampilkan oleh pihak La Liga dalam bentuk grafis. Camp Nou itu termasuk tipe A plus production. Salah satu high quality broadcasting pertandingan sepak bola yang ada di Liga Spanyol. Ini jumlah-jumlah kameranya dan wajib posisi kameranya seperti ini dibuat oleh tim produksi pertandingan yang ada di Liga Spanyol untuk pertandingan misal Barcelona atau ya pertandingan yang ada di Camp Nou lah. Nah, kamera-kameranya juga dibuat penjelasannya. Kamera nomor 1 untuk apa, kamera nomor 2 untuk close up, zoom, kamera nomor 3 untuk offside, 4 offset di sektor kanan, seterusnya. Steadicam, ada Volcam, ini mahal-mahal kamera gila nih. Kemudian banyak, nggak usah aku bahas satu-satu. Lihat jumlah kameranya di Liga Spanyol. Kemudian selain Camp Nou, tipe A plus production, teman-teman, Santiago Bernabeu, kandang Real Madrid, termasuk tipe A plus production. Jumlah kameranya 42 ya. Sedangkan untuk di Camp Nou 39. Kenapa di Camp Nou 39 sedangkan di Bernabeu 42? Ini terkait angle ataupun lokasi penempatan kamera di masing-masing stadion. Kalau misalnya stadion yang nggak proporsional untuk banyak kamera, nggak akan bisa kita letak banyak kamera. Ini dia untuk kandang Real Madrid, gila. Letak kameranya hampir full lapangan penuh dengan kamera. Dan dijelaskan kamera-kamera apa saja. Kemudian ini untuk tipe A production, ini pertandingan-pertandingan yang grade pertandingannya nggak terlalu berat. Ya, misalnya pertandingan Sevilla menghadapi Athletic Bilbao, ya kurang lebih seperti itu. Peletakan kameranya ada 19. Kalau kita lihat level ini pun udah terbilang banyak. Mereka pakai juga areal kamera atau sering disebut sebagai spider cam. Kemudian kita masuk ke tipe B production. Lihat ada 14 kamera dengan segala peletakannya tetap menggunakan areal kamera. Kemudian ada tipe C production, ini peletakan kameranya ada 12 kamera. Jadi standar di La Liga itu 12 kamera.
Kalau di AFC teman-teman standarnya ada 10 kamera. Nah, kemudian ini kamera dan mikrofon. Posisinya di mana? Dibuat rigid. Gila nggak tuh? Makanya tayangannya berkualitas. Ini ada kamera position untuk match speed, yaitu kamera master. Kemudian kamera standar posisinya di mana. Ini salah satu yang La Liga buat. Nggak menggunakan scaffolding, tapi ya tempat khusus lah ya. Di tribun stadion yang ada di La Liga. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya. Ini dia. Jadi nggak ada nih scaffolding di La Liga Spanyol, teman-teman. Memang secara proporsional, kenapa mereka ada lokasi-lokasi seperti ini? Karena regulasi ini tadi. Jadi mau nggak mau stadion pun harus mendapatkan hal tersebut. Nah, ini dia main kamera, kamera wajib di La Liga Spanyol, teman-teman. 01 ini kamera yang wide itu yang sering kita lihat. Kamera pertama menyorot keseluruhan lapangan, kemudian kamera 02 ini untuk zoom. Kemudian ini selanjutnya offset kamera. Ini kamera berada di pinggir lapangan, teman-teman. Ini harganya lumayan relatif mahal, teman-teman. Biasa menggunakan Grass Pale, Sony pun juga bisa. Kemudian dengan lensa DG Super XD. Ini kalau misal kamera aja tanpa aksesoris hampir menyentuh angka 4M. Kemudian ada kamera yang berada di belakang lapangan. Kalau kita di Indonesia pakai scaffolding, tapi La Liga membuat posisi khusus tanpa scaffolding. Ini kamera pinggir lapangan juga bisa kita lihat. Kemudian ini kamera handheld yang digunakan La Liga juga biasanya untuk interview. Oke, kalau kita di Indonesia sering kan kita lihat lari-lari kameramennya di pinggir lapangan untuk menyorot pertandingan tersebut. Nah, selain handheld ada Steadicam. Steadicam ini 1M harganya kurang lebih. Kemudian selain Steadicam ada juga kamera seperti ini untuk ya substitut ya, menyorot ke pemain yang akan diganti. Memang ada secara khusus sih mereka. Kemudian ada mini kamera, kemudian ada reverse angle, posisi kamera yang jarang untuk bisa sering kita nikmati. Biasanya sesekali aja ditampilkan. Nah, kemudian ini posisi kamera, posisi lainnya, kemudian ada Steadicam yang digunakan fungsinya untuk menyorot warming up, kemudian official line up di pinggir lapangan yang akan datang. Kemudian ada spider cam, kemudian ada goal line kamera, tambahan-tambahan kamera, ada polycam. Ini seperti Jimmy Jeep tapi versi tidak begitu berat lah ya untuk dibawa-bawa ke stadion. Karena ada orang beranggapan berat, repot, susah dan seterusnya. Kemudian ada beauty panoramic kamera. Ini kamera cantik lah istilahnya. Ini kamera rail cam, kamera yang bergerak menggunakan rel lah ya, yang sudah disediakan. Kadang ada pakai kameramen, kameranya kadang tidak. Untuk di Saudi Pro League, teman-teman, kamera ini digunakan, nggak ada pakai kameramen. Kemudian ini kamera posisi dari tim yang memiliki hak ataupun izin berada di pinggir lapangan. Oke. Kemudian ini mikrofonnya, posisinya di mana, jenis mikrofonnya apa, dijelaskan. Kemudian ini technical facility untuk produksi dan distribusi tayangan ya, teman-teman. Ini kabel-kabel, tentu ini bukan ahli aku, tetapi secara spesifik La Liga menjabarkan kabel-kabel seperti apa yang harus digunakan sehingga menghasilkan pertandingan sepak bola yang berkualitas. Ini masalah kabel, nggak usah kita bahas, kita lewati. Kemudian fasilitas TV lainnya, ada tempat komentator ya yang disediakan, teman-teman, dan wartawan yang secara proporsional sangat ideal, sangat nyaman. Ini wartawan, ini komentator, sehingga kalau kita menyaksikan pertandingan La Liga itu ada komentator bahasa Arab, bahasa Spanyol langsung berada di tribun yang sudah ditetapkan oleh La Liga. Ini tempat posisi lainnya. Kemudian ini momen pada saat reporter berada di pinggir lapangan menggunakan kamera handheld untuk melaporkan situasi pertandingan. Kemudian ini ya wawancara selesai pertandingan, super flash interview. Ya, sudah disediakan bagaimana regulasi-regulasinya. Ini kamera unik dari La Liga yang lainnya. Oke, mungkin sampai situ teman-teman videonya. Jadi poinnya, kenapa La Liga bisa menghasilkan kualitas tayangan yang luar biasa, impresif? Karena ada regulasi secara rigid yang mereka buat. Premier League ada regulasi yang memang wajib dituangkan, dipatuhi. Bundesliga ada regulasi. Kita nggak usah bicara Eropa kalau nggak. Di AFC ada regulasi. Kalau aku nggak salah, itu mereka wajib menggunakan 10 kamera. Jadi jawabannya, gimana cara bagus siaran olahraga di Indonesia? Harus ada regulasi yang ditetapkan langsung oleh PSSI. Harus ditetapkan langsung oleh PSSI. Sehingga mau nggak mau harus
dilaksanakan oleh tim produksi. Kalau misalnya nggak ada regulasi, ya kadang tayangan A bagus, tayangan B nggak begitu prima. Kadang tayangan A ada slow motion, tayangan lain nggak ada slow motion. Oke, itulah jawabannya. Apakah Indonesia layak mengadopsi cara apa yang baik dari La Liga? Silahkan tulis di kolom komentar.